Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Allah, Harta, dan Mutiara, yang berdasarkan pada Injil Matius bab 13 ayat 44. Kata Yesus, hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam bacaan Injil pada hari ini, kita membaca bagaimana Tuhan Yesus melanjutkan pengajarannya tentang kerajaan Allah lewat dua buah perumpamaan singkat yang berbeda dari hari-hari sebelumnya. Dalam perumpamaan yang pertama, Tuhan Yesus bersabda kepada para rasul dan orang-orang yang mendengarkan Dia. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Sedangkan melalui perumpamaan kedua, Yesus berkata, hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Dari kedua perumpamaan ini, kita dapat melihat bahwa Yesus menjelaskan kerajaan Allah dengan mengambil contoh dari barang atau benda yang berharga. Harta adalah benda atau barang baik berupa uang, rumah, mobil, atau barang lain yang dimiliki oleh seseorang sebagai kekayaan. Sedangkan mutiara adalah barang atau benda perhiasan yang sangat mahal harganya, sehingga dicari oleh manusia. Saudara-saudari terkasih, dengan mengangkat perumpamaan tentang harta dan mutiara, Yesus ingin melihat sisi lain dari kerajaan Allah. Kerajaan Allah sesungguhnya sangat mempesona, menarik, dan memikat hati serta sungguh bernilai. Karena sangat mempesona, menarik, dan memikat hati serta sungguh bernilai, maka tidak heran ketika orang yang melihat atau menemukan kerajaan Allah itu rela untuk berkorban dengan menjual segala harta yang mereka miliki demi memperoleh kerajaan Allah yang diibaratkan dengan harta dan mutiara. Dalam keterkaitan dengan situasi ini, contoh nyata bisa kita lihat dalam diri para rasul. Para rasul menjadikan Yesus sebagai harta dan mutiara yang sangat bernilai dan memikat hati sampai mereka rela meninggalkan pekerjaan, orang tua, dan sanak saudara, serta rela tidak untuk menikah demi kerajaan Allah. Sementara orang lain di luar para rasul belum mampu
melihat dan menemukan harta terpendam dan mutiara yang amat berharga dalam diri Yesus, sehingga mereka tak peduli dengan apa yang Yesus wartakan. Saudara-saudari terkasih, hati kita ibarat ladang, di mana kita bisa menemukan harta dan mutiara yang sangat berharga, yakni Allah. Dalam kehidupan sehari-hari, lewat banyak situasi yang berbeda, kita sebenarnya dapat menemukan Allah. Para nelayan bisa menemukan harta dan mutiara di dalam laut. Ikan yang ditangkap nelayan bagaikan harta dan mutiara. Para petani yang bekerja di ladang, kebun, atau sawah tidak mungkin menemukan ikan seperti nelayan. Sementara bagi petani, ladang, kebun, atau sawah adalah tempat harta dan mutiara bisa ditemukan. Sebab dari ladang, kebun, atau sawah akan menghasilkan padi, buah-buahan, sayur-sayuran, jagung, dan hasil pertanian lainnya. Namun, pertanyaannya adalah, bagaimana kita bisa melihat Allah dari hasil pertanian atau hasil laut? Jawabannya adalah ketika kita mampu bersyukur dan memuji Allah bahwa ikan yang kita tangkap atau hasil pertanian semata-mata berasal dari kemurahan dan kebaikan Allah. Lewat pengalaman ini, kita terdorong semakin bersatu dan percaya kepada Allah. Kalau kita sudah menemukan keindahan dalam diri Allah, maka kita tidak pernah berpaling ke lain hati. Artinya, kita tetap setia kepada Yesus dalam kondisi apapun. Apakah kita sudah berusaha menjadikan Allah sebagai harta dan mutiara yang senantiasa kita cari sampai mengorbankan diri kita? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kerajaan Allah yakni Allah sendiri yang Engkau wartakan ibarat harta terpendam dan mutiara yang sangat berharga. Bukalah mata iman kami yang sering dibutakan oleh dunia dan dosa-dosa kami, sehingga kami dapat menemukan harta dan mutiara itu di dalam Allah. Doa ini kami persembahkan dalam nama Yesus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.